Kita beralih ke informasi proses pemulangan ex-Gavatar. Ratusan mantan pengikut Gavatar asal Sulawesi Selatan akhirnya tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jalan Nusantara, Rabu malam 27 Januari 2016. Mereka datang menggunakan kapal Bukit Siguntang dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Dengan menggunakan kapal laut Bukit Siguntang, ratusan ex-pengikut Gavatar dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Rabu malam 27 Januari 2015. Mereka dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI masuk ke ruang tunggu lantai 2 Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Satu persatu ex-pengikut Gavatar ini datang dengan muka ditutup. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak, balita hingga bayi juga terlihat. Ex-Gavatar ini mengaku dirinya berada di Kalimantan Timur sudah selama 5 bulan. Aktivitasnya pun hanya sebatas bertani dan beternak. Meski begitu, keberadaan anggota Gavatar yang dipulangkan ke daerah masing-masing membuat bingung sebagian anggota Gavatar. Selain mereka bingung akan tinggal di mana, mereka juga bingung untuk biaya hidup selama di Makassar. Saya ikut Gavatar 2012. Waktu di sana Pak, kegiatannya apa saja Pak? Di Kalimantan? Iya. Bertani saja. Ini memang dijamin sama Gavatar apa ya? Tidak ada yang jamin Gavatar. Kita ke sana itu modal sendiri. Setelah Gavatar dibubarkan, itu kan dibuka wacana memang barang siapa ex-Gavatar ataupun bukan ex-Gavatar yang ingin melanjutkan program kerja itu kedaulatan pangan, itu dipersilahkan. Tetapi tidak ada paksaan, kalaupun ada orang Gavatar yang tidak mau ikut, ya tidak ada masalah. Sementara itu, Asisten 3 Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendampingi ex-pengikut Gavatar dari Kalimantan menuju Makassar berharap seluruh mantan pengikut Gavatar dapat diterima dengan baik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk mengembalikan mereka ke daerah asalnya masing-masing. Sebagai organisasi terlarang, maka kemudian muncul satu resistensi terhadap mereka oleh masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali keluarga-keluarga orang yang menyampaikan informasi adanya orang hilang. Nah, oleh karena itu, keputusan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah mengembalikan dulu saudara-saudara kami ini ke dalam keluarganya masing-masing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kadis Sosial mengaku akan menerima dengan baik seluruh mantan pengikut Gavatar. Pihaknya akan menampung di Asrama Haji Sudiang Makassar untuk dilakukan asesmen, termasuk menunggu seluruh keluarga mereka. Kami menerima dari Provinsi Kalimantan Timur bagi kabupaten kota yang berasal ex-Gavatar ini di kabupatennya, juga malam ini akan diinput oleh Dinas Sosial Makassar, dan yang berasal dari kabupaten lain juga akan dijemput dan dibawa ke daerah yang dilakukan bentuk pembinaan di daerahnya. Bagi kabupaten yang belum dijemput pada malam hari ini oleh daerahnya, malam ini juga kami bawa ke asrama haji dan menunggu besok pagi sampai dengan sore hari bagi kabupaten yang ingin mengambil daripada ex-Gavatar yang ada di daerahnya. Ratusan mantan pengikut Gavatar dari Sulawesi Selatan ini sendiri terdiri dari 232 anggota dari Sulawesi Selatan. 172 diantaranya berasal dari Makassar dan beberapa orang lainnya berasal dari daerah lain seperti Maros, Pinrang, Takalar, Sinjai, Bantaeng, Enrekang, Goa, dan Lu Utara. Dari Makassar, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Anda masih bersama kami di Teras Petang, pemirsa, terkait kabar dipulangkannya 4 orang warga Goa mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Pejabat Bupati Goa, Sidik Salam, meminta agar masyarakat tidak menghakimi mereka. Pemerintah daerah Goa akan segera membentuk tim terpadu untuk melakukan pembinaan. Penjabat Bupati Goa membenarkan jika beberapa warga yang masuk dalam daftar mantan pengikut Gavatar yang dipulangkan dari Kalimantan adalah warga Goa. Namun menurutnya mereka tak dapat dipulangkan begitu saja ke rumah masing-masing. Akan dilakukan beberapa langkah-langkah penanganan.
Penjabat Bupati Goa juga meminta masyarakat dan semua pihak agar tidak terlalu mendiskreditkan mantan pengikut aliran yang sempat meresahkan ini. Warga diharapkan tidak terlalu jauh mencurigai mereka, karena setiap orang mungkin saja melakukan khilafan dan juga kesalahan. Ya, kita tidak boleh juga terlalu jauh mencurigai mereka, karena mereka saudara-saudara kita yang mungkin membuat khilafan. Kita giring dan arahkanlah dengan baik, sehingga mereka juga bisa terima dengan baik, petugas juga bisa berjalan dengan baik apa yang diminta untuk dilaksanakan oleh para petugas yang menanganinya. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa Anwar Abu Bakar mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak dinas sosial terkait proses rehabilitasi mantan pengikut Gavatar. Hal ini dilakukan untuk menghindari perlakuan dari warga maupun proteksi yang memungkinkan mereka kembali menyebarluaskan ajarannya sebelum mereka dikembalikan ke keluarga masing-masing. Kemudian langkah dalam jangka waktu dekat terkait khusus dengan Gavatar, di mana ada warga Kabupaten Goa sebanyak 1 kakak, yaitu 4 orang. Langkah yang akan kita tempuh ini adalah kerjasama dengan dinas sosial, dengan majelis ulama beserta pihak pengamanan, bahwa sebelum dikembalikan kepada masyarakat perlu ada penanganan khusus semacam rehab. Seluruh mantan pengikut Gavatar yang berasal dari Kabupaten Goa akan ditangani dengan baik. Pemerintah Kabupaten Goa juga akan membentuk tim terpadu yang terdiri dari pihak Kesbangpol, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian dan pihak Kementerian Agama. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 28 orang yang merupakan ex-anggota Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar asal Goa tiba di gedung Diklat Kabupaten Goa. Mereka disambut oleh Sekretaris Daerah H. Muhlis Kamis 28 Januari 2016. Puluhan warga mantan pengikut Gavatar yang terdiri dari 7 kepala keluarga yang berasal dari 4 kecamatan, yaitu dari Kecamatan Sombaopu, Bontomaranu, Manuju, dan Bontonompo. Dari seluruh anggota ex-Gavatar yang dipulangkan terdiri dari 17 laki-laki dan 11 orang perempuan. 8 orang diantaranya anak di bawah umur. Mantan anggota Gavatar diterima oleh Sekretaris Kabupaten Goa setelah dijemput dari asrama Haji Sudiang dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sekda Kabupaten Goa berharap warga Kabupaten Goa yang sebelumnya bergabung bersama Gavatar dapat memilih organisasi yang lebih baik. Selain itu, di hadapan seluruh mantan pengikut Gavatar, ia juga memberikan pesan agar dalam hidup mempunyai 2 pedoman, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah SAW. Para camat di Kabupaten Goa juga diharapkan dapat berperan aktif agar tidak menganggap ada perbedaan antara warga mantan pengikut Gavatar dan masyarakat setempat, sehingga mereka tidak merasa sebagai warga asing. Cepat melakukan penetrasi bersama-sama dengan warga setempat. Jadi makanya tadi arahan kita kepada camat supaya jangan menganggap ini mereka ada eksklusivitas. Jadi dia harus didorong semua tetangga-tetangganya untuk menganggap mereka ini seolah-olah dia cuma datang berkunjung ke daerah lain dan kembali seperti sedia kala, supaya dia tidak merasa menjadi warga kelas 2 atau ada hal-hal yang agak lain aneh. Sementara itu, mantan anggota Gavatar Abdul Rahman mengaku sudah 5 bulan berada di Kalimantan Timur dan bergabung dalam organisasi Gavatar. Ia juga menambahkan selama berada di Kalimantan Timur, aktivitas yang dilakukan hanya sebagai peternak dan bercocok tanam. Program dari Gavatar dari mulai dibubarkan itu kan ada programnya namanya ketahanan dan kemandirian pangan. Itu yang kita lanjutkan untuk ke Kalimantan. Ya, iya bertani bercocok tanam. Iya, karena memang saya dasarnya orang petani memang. Dalam penyambutan mantan pengikut Gavatar turut hadir pula Sekda Kabupaten Goa H. Muhlis, Kasat Intelkam Polres Goa AKP Surahman, Kepala Kesbangpol, Kadis Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Goa, Kasubag Kemenak Goa, serta para camat dari warga yang menjadi mantan anggota Gavatar. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, di Makassar, pasca kepulangan
mantan anggota Gavatar, pemerintah Kota Makassar mengaku akan menjamin keberlangsungan hidup mereka seperti menyekolahkan anak mereka dan memberikan lapangan pekerjaan. Pemerintah Kota Makassar mengaku akan memberikan perhatian kepada seluruh mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar pasca kepulangan 232 orang asal Sulawesi Selatan. 172 orang diantaranya yang berasal dari Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar akan menyekolahkan seluruh anak mereka. Selain itu, jika nantinya para mantan pengikut Gavatar tersebut sudah terjun ke masyarakat, pemerintah Kota Makassar mempunyai program untuk memandirikan seluruh anggota yang sempat bergabung dalam organisasi yang meresahkan tersebut. Pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan berbagai lapangan kerja, seperti menjadi anggota Satuan Tugas atau Satgas terkait program pemerintah Kota Makassar, petugas bank sampah, dan lainnya. Kita sudah punya konsep jelas untuk Gavatar. Pertama kan ada dua persoalan besar, persoalan politik dan agama, ideologi, dan persoalan sosial. Politik itu diselesaikan oleh Kecbangpol, caranya harus mencuci kembali pikiran mereka untuk kembali ke agama yang benar, satu, kembali ke ideologi negara yang benar, NKRI. Itu harus ada penanganan dalam bentuk training, bukan training, kumpul, sosialisasi dan lain-lain. Dan mengidentifikasi mereka punya keluarga tidak, mereka keluarganya bisa terima tidak. Nah, itu persoalan politik. Persoalan sosial, kesehatannya kita periksa, anak-anak putus sekolah kita tangani. Nah, kemudian orang-orang yang kalau tidak punya rumah, nah ini menjadi persoalan karena pemerintah kota pasti tidak akan kuat menahan itu karena banyak. Nah, maka dengan itu saya ingin menyampaikan ke pemerintah pusat, apa logikanya? Masa pengungsi asing kita urusi, kita punya saudara kita tidak bisa urusi. Pengungsi asing kan ada UNHCR. Nah, saya minta ada intervensi pemerintah kota nasional untuk paling tidak pendanaannya, untuk bagaimana membuat mereka ini paling tidak bisa ada semacam kamp mereka untuk dibina untuk kemudian mereka bisa mandiri gitu. Dengan melibatkan pihak dinas sosial, Kesbangpol, Satpol PP, psikolog serta aparat kepolisian dan TNI, seluruh mantan pengikut Gavatar tersebut akan diberikan pembinaan dan merubah pola pikir mereka sehingga tidak lagi terjebak dalam ideologi dan organisasi yang menyesatkan tersebut. Mereka akan dibina selama dalam tahapan karantina di Asrama Haji Sudiang. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan.